Saya Hetiwati dari BPK Penabur Jakarta dan saat ini ditugaskan sebagai Deputi Direktur Pelaksana. Halo, saya Silviana Christian. Saya adalah Kepala Sekolah di SMAK 1 Penabur Jakarta. Halo, nama saya Lili Setiati. Saya mengajar biologi di SMAK 1 Penabur Jakarta. Nilai yang diterapkan di BPK Penabur Jakarta maupun Yayasan BPK Penabur, baik untuk siswa maupun guru, bahwa kami menerapkan untuk khususnya karakter, yaitu nilai-nilai Kristiani yang kami sebut dengan PKB N2K, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Nah, dalam implementasinya kami memberikan profil untuk guru dan siswa. Untuk guru disebut profil penaburs. Profil penaburs ini akronim dari profesionalisme, enthusiasm, nurture, ability to learn, belief in God, unselfishness, respect to others, dan satisfaction. Sedangkan untuk siswa, kami memberikan sebuah profil untuk siswa agar dicapai ketika mereka menyelesaikan pendidikan di penabur dan dalam prosesnya, yaitu BEST, Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Nah, inilah nilai-nilai yang kami terapkan di BPK Penabur untuk dilaksanakan baik oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun oleh seluruh siswa mulai jenjang TK, SD, SMP, SLTA, baik program nasional maupun SPK-nya. Yang menjadi keunggulan dari SMAK 1 Penabur Jakarta, kami mempunyai visi SDM unggul. Karena dengan SDM unggul, maka mempersiapkan mereka juga untuk menjadi generasi penerus bangsa. Di satu sisi, SMAK 1 Penabur mempunyai program unggulan, salah satunya adalah program iProject, di mana kami melatih, membimbing dan mengembangkan potensi anak-anak didik kami di bidang STEM dan juga di bidang lainnya dalam membuat sebuah proyek. Selama mereka bersekolah di SMAK 1 Penabur, mereka akan membuat minimal satu proyek, di mana proyek ini mereka temukan karena mereka peduli dan empati melihat masalah-masalah lingkungan di sekitar yang ada di sekitar mereka, dan mereka mencoba membuat solusi dari permasalahan yang ada melalui proyek yang mereka buat. Dan proyek yang mereka buat ini disesuaikan dengan passion, minat dan bakat masing-masing siswa. Dengan demikian, iProject ini di bidang STEM dan juga di bidang lainnya menstimulus para siswa kami untuk mereka boleh menemukan jati dirinya, menemukan passionnya, dan mereka boleh melakukan sesuatu yang lebih. Bukan cuma sekedar paham ilmu pengetahuan secara teori, tapi mereka juga bisa mempraktikkan itu. Mereka bisa menginterpretasikan, mengaplikasikan semua ilmu yang mereka dapat diintegrasikan di dalam sebuah proyek. Memang akhirnya saya menjadi guru biologi ketika mengambil kuliah di IKIP Jakarta. Dan akhirnya memang saya suka gitu. Saya bersyukur sebagai guru biologi. Saya 30 tahun mengajar di SMAK 1 Penabur ini. Saya melihat anak-anak dari yang pertama kali tidak suka. Saya sering dapat anak yang tidak suka biologi. Tapi ketika saya pegang tuh akhirnya, saya suka Bu, gitu loh. Saya suka. Di antaranya yang membuat saya bangga pertama kali adalah murid saya Karina Jo. Kalau dilihat dari pengalaman saya mengajar kepada Karina Jo, saya mungkin tidak pernah terbayangkan. Tapi ketika Karina Jo itu menyebutkan nama saya, terharu sekali. Tidak menyangka kalau dia ingat kepada gurunya.
menurut saya pengaruh teman dan keluarga itu besar. Untuk anak remaja, saya juga punya anak remaja soalnya ya. Jadi pengaruh teman itu besar sekali. Tetapi dukungan dari orang tua itu juga perlu sekali. Jadi ketika ada orang tua yang tidak mendukung, bisa saja akhirnya dia tidak berlanjut. Itu kebalikannya. Tetapi ketika temannya memperkenalkan, kemudian ikut-ikut teman, dan akhirnya memang mereka itu merasa passionnya di situ, terus didukung oleh orang tuanya, itu berperan sekali. Tetapi kebalikannya, kalau orang tuanya tidak mendukung, meskipun anaknya suka, ketika orang tuanya tidak mendukung, ini juga pasti ada masalah di antara dua, seperti itu. Faktor kesuksesan saya diantaranya adalah kemauan untuk belajar dari manapun, dari teman, dari buku atau dari media yang lain. Itu bisa jadi faktor untuk menambah kita tetap eksis gitu loh. Dan murid-murid juga bisa menjadi bahan untuk belajar saya sih. Ketika anak-anak banyak bertanya kepada saya, mau nggak mau saya juga harus menyiapkan diri untuk apa? Untuk menambah ilmu saya. Itu juga mempengaruhi. Kalau anaknya tidak banyak bertanya, mungkin saya juga akan tetap lurus gitu loh. Jadi belajar tuh bisa dari mana saja. Semua bisa menjadi mentor. Ada dari teman senior saya, kalau mau belajar biologi dari mentor teman-teman saya, banyak. Di antaranya ada, sama seperti ketika saya mengajar bersama-sama mengajarkan Karina, saya mengajarnya berdua dengan mentor saya namanya Pak Tejo. Saya bekerja sama Pak Tejo untuk sama-sama saling melengkapi lah. Saya belajar bertambah ilmu bukan hanya mungkin dari satu guru saja. Jadi ada satu guru yang saya bisa ambil ilmunya, seperti Pak Tejo, atau dengan senior saya yang lain, Ibu Murni misalnya, atau Ibu Ane bisa juga untuk menambah wawasan saya. Bagi saya itu setiap orang bisa dijadikan mentor bagi saya. Peran guru cukup besar, ya, cukup besar. Misalnya terutama mengarahkan siswa untuk menjadi lebih tertarik, ya. Dari awalnya tidak tertarik, mungkin dengan metode kita, dengan menggambarkan kita, memotivasi kita. Kadang-kadang saya suka kalau ngajar tuh gini, misalnya mengajarnya nggak ada hubungan sih, tapi kita lihat dari penemu-penemu. Saya bilang, adakah di antara kalian yang namanya mau diabadikan gitu kan? Kalau di biologi kan ada misalnya namanya diabadikan menjadi nama organel gitu. Kamu mau nggak nama kamu diabadikan di situ gitu? Supaya saya menarik, terutama memang jarang ya orang yang mau menjadi kerja peneliti, itu susah sekali, jarang sekali. Dari situ saya mengatakan, kamu mau nggak gitu loh. Ya dari antara itu ada yang tertarik, tapi ada juga yang masa bodoh, itu saya pikir itu biasalah ya. Yang saya jalankan kalau di kelas itu adalah saya berusaha mengarahkan. Kadang-kadang kalau ngajar bioteknologi, saya arahkan ini impian-impian yang akan muncul di masa depan. Siapa tahu kalian yang menjadi tokohnya gitu. Itu kadang-kadang saya selalu menarik supaya anak-anak tertarik gitu aja. Di BPK Penabur Jakarta, kami berkomitmen untuk mendorong pembelajaran STEM ini dikenal lebih luas kepada anak-anak. Yaitu dengan cara apa? Di jenjang SLTA khususnya, dengan kurikulum merdeka, ketika pilihan-pilihan mata pelajaran yang diminati anak-anak, salah satu yang kami berikan adalah STEM. Di sini anak-anak bisa memilih menjadi pilihan mereka di antara 4 yang lain. Anak-anak kan boleh memilih 4. Salah satunya yang ditawarkan adalah STEM. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah peluang untuk anak-anak belajar lebih lanjut. Kami berharap pada masa depan BPK Penabur Jakarta akan melahirkan Karina Jo yang baru. Tokoh yang kita bisa lihat kiprah dan dedikasinya baik di Indonesia maupun untuk masyarakat dunia. Kami SMAK 1 Penabur Jakarta akan terus berkomitmen untuk kami boleh terus mengerjakan visi kami, mempersiapkan anak-anak sebagai inventor,
sebagai ilmuwan masa depan yang bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi mereka juga kreatif, mandiri, proaktif, dan juga peduli terhadap sekitarnya. Saran untuk perempuan muda yang mau mempelajari STEM, saya pikir jangan takut. Memang di Indonesia agak susah pekerjaannya, tapi jangan takut. Karena dengan ketekunan, dengan keberanian, saya yakin kalian bisa, kalian mampu. Karena memang mata pelajaran yang dikatakan STEM itu memang agak sulit. Terutama di Indonesia memang kadang-kadang pekerjaannya juga susah mencarinya. Lain mungkin di luar ya. Nah, jadi kadang-kadang orang tua itu memang suka mengatakan apa? Nanti kamu kerjanya bagaimana gitu ya. Tapi saya pikir jangan takut. Bisa ditonjolkan adalah murid alumni SMAK 1. Ternyata dia mampu gitu ya. Mampu tetap tekun sesuai dengan passion yang dia geluti gitu loh. Dia suka sekali. Jadi jangan takut ketika dia punya kecintaan terhadap STEM, tetapi tantangannya banyak dari luar. Saya pikir tetap saja untuk maju, kemudian mungkin bisa mencari mentor ya, mentor yang sesuai dengan dia, atau dia mencari komunitas. Jadi untuk menambah apa? Menambah dia kepercayaan diri, tetap percaya diri. Menurut kami bahwa perempuan berkarir ataupun juga menempuh pendidikan di dalam STEM itu sesuatu yang sangat mungkin. Walaupun di BPK Penabur kami tidak membatasi masalah gender. Namun kami memberikan kesempatan kepada semua karyawan, baik pria maupun wanita, untuk bisa mengembangkan dirinya. Yaitu misalnya dengan studi lanjut. Banyak rekan-rekan yang mengambil studi lanjut dalam bidang-bidang sains, teknologi, matematik, dan sebagainya. Ini untuk memperkuat apa yang telah mereka miliki, dan pada akhirnya pembelajaran STEM yang di sekolah juga kami laksanakan, itu dapat diberikan dengan hal yang baik, yang benar, yang bisa diinspirasikan oleh para pendidiknya, karena memang mereka juga mendapatkan apa yang telah mereka tempuh di dalam studi lanjutnya. Jadi untuk BPK Penabur Jakarta, kami sangat mendukung untuk kaum wanita mengembangkan dirinya dalam bidang STEM, tentu untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi untuk semua perempuan, jangan takut untuk berkarya. Banyak contoh-contoh dari perempuan-perempuan yang banyak berhasil. Dan satu lagi, tetaplah meskipun kemudian Anda berhasil, tetap rendah hati.